warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Salawat berakaikan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita Sirah An-Nabawiyah. 2 pekan yang lalu sampai kepada peristiwa di mana Ummu Jamil yang merupakan istri Abu Jahal, ya, laknatullah alaihima, dan keduanya sudah dinas oleh Allah kelak di akhirat ditempatkan dalam neraka kekal dan abadi. Ya. Nah, Ummu Jamil bagaimana dia menunjukkan kebenciannya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam di awal-awal dakwah beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab sejarah, di antaranya kitab yang kita pelajari ini. Kita ulang sedikit kemarin. Walamma sami'at ma nazala fiha, maka tatkala atau dan tatkala Ummu Jamil istri Abu Lahab ini mendengar apa yang turun atau yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu berupa wahyu, surat, salah satu surat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW mengenai dirinya, wa fi zawjiha, dan juga berkenaan dengan suaminya yaitu Abu Lahab, ya. Ini ada satu surat yang disebut surat Al-Lahab atau Al-Masad min Al-Quran, daripada Al-Quran Al-Karim. Atat Rasulullah SAW, dia mendatangi Rasulullah SAW, langsung dia cari, dia datang Rasulullah. Wa huwa jalisun fil masjidi, dan pada saat itu Rasul sedang duduk-duduk di masjid, indal Ka'bah, di dekat Ka'bah, dan bersama beliau yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq di awal-awal dakwah Nabi SAW, yang memang beliau termasuk salah seorang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan dewasa, ya. Kalau dari kalangan anak-anak, Sayyidina Ali kan wajah. Nah, selalu mendampingi beliau dan selalu membenarkan apa yang datang atau yang diturunkan kepada Nabi SAW, termasuk peristiwa yang sangat dahsyat di mana pada saat itu banyak orang-orang yang baru masuk Islam kembali murtad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Di Isra dan Mi'rajkan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan lantang dan tegas, sodakta, 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 engkau benar Rasulullah, engkau benar. Ketika ditanya, apakah engkau percaya wahai Abu Bakar, kata Mut'im bin Adi itu, ya, yang mengejek Nabi, melecehkan Nabi di hadapan masyarakat umum pada saat itu, engkau percaya? Dia mengatakan tadi malam pergi ke Baitul Maqdis, kemudian belum sampai subuh atau masih pagi-pagi buta begini sudah kembali ke Mekah. Sementara kami nahnu nadribu akbadal ibil mus'inan syahra wa mus'inan syahra. Kami kalau berangkat ke sana untuk berniaga itu dengan berkendaraan unta, berangkat 1 bulan, kembali 1 bulan, jadi PP 2 bulan. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Inni la usaddiquhu wa inni usaddiqu bi khabaris sama. Aku senantiasa mempercayai beliau, membenarkan beliau, dan aku percaya dengan informasi dari langit. Wa usaddiqu fi ma huwa ab'alu bidzalik. Bahkan aku pasti akan selalu mempercayai Rasulullah walaupun lebih dahsyat dari itu, sekalipun lebih ajib, lebih dahsyat lagi dari itu. Nah, demikian ketika peristiwa yang dilakukan oleh Ummu Jamil ini, Abu Bakar sedang berada di samping Rasulullah SAW. Dan pada saat itu, ini kita ulang sedikit supaya kita lebih mendalami bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW di awal dakwah, bahkan bukan hanya dari orang lain, tapi dari kalangan keluarga sendiri, saudara sendiri, bahkan tetangga-tetangganya sendiri. Kalau orang lain kita dibela oleh tetangga masih mendingan, ini tetangga dekat sendiri yang rumahnya nempel gitu. Semua pada saat itu kita bisa bayangkan
kanan kiri, depan belakang semua benci kepada beliau. Nah, di tangan Ummu Jamil itu ada segenggam batu gitu, yang sengaja maksudnya untuk dilempar ke Nabi. Tapi apa yang terjadi begitu dia sampai di sana, Allah cabut tuh cahaya penglihatannya, matanya melotot tapi tidak melihat. Ini termasuk bagian dari mukjizat Nabi SAW. Oleh Allah dicabut cahaya penglihatan khusus untuk Nabi. Dia melihat saja Abu Bakar Siddiq tapi tidak melihat Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aina sahibuka? Mana temanmu itu? Qad balagha annahu yahjuni." Telah sampai kepadaku sebuah kabar bahwa dia melecehkan aku, dia mengejek aku, katanya. Kata Ummu Jamil, "Wallahi la wajadtuhu la darabtu bihadzal fihr fahu." Demi Allah, andai aku berjumpa dengannya atau andai aku menjumpainya, pasti akan aku pukul dia mulutnya dengan batu ini, katanya. Akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Amma Allahi inni la sya'ir. Demi Allah, aku ini seorang penyair, katanya. Tsumma qalat, kemudian dia mengucapkan beberapa kalimat dari syairnya, mudammiman asayna wa amrahu abaina wa dinahu qallaina, yang kemarin sudah kita sampaikan. Aku tetap ingkar kepadanya walaupun dia membenci aku, walaupun dia mencela aku. Wa amrahu abaina, dan aku tolak semua perintahnya, semua urusannya. Wa dinahu qallaina, dan agamanya tetap aku benci, katanya. Aku benci agamanya. Kemudian dia berangkat pergi begitu saja. Nah, pada saat itu Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, amataraha ra'atka? Apakah engkau melihat dia sementara dia tidak melihat engkau?" gitu. Apakah dia tidak melihat engkau, wahai Rasulullah? Baru saja dia datang di sini, katanya. Kok kayaknya dia melihat aku saja gitu. Apakah benar-benar dia tidak melihat engkau sementara engkau melihatnya? Faqala ma ra'atni, kata Nabi, ya, dia tidak melihat aku. Laqad akhadallahu bi basariha anni, sungguh Allah telah mencabut penglihatannya dari aku, katanya. Dia tidak melihat, sehingga dia tidak bisa melihat aku. Nah, lalu kemudian riwayat yang lain nih, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar, bahwa Ummu Jamil berkata Abu Bakar Siddiq, "Abu Bakar, hajana sahibu." Wahai Abu Bakar, sahabatmu itu, temanmu itu telah melecehkan aku, telah mengejek aku, katanya. Namun dijawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "La wa rabbi hadhil binyah." Tidak, demi zat Allah yang menguasai, memiliki rumah ini, bangunan ini, ma yantiqu bisyri wa la yatafawwaq bihi. Sungguh Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata-kata dengan syair, katanya. Faqalat, namun apa, kata Ummu Jamil, innaka la musaddiq. Sungguh engkau benar-benar orang selalu membenarkannya, kata, selalu membelanya, gitu. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah Ummu Jamil melakukan hal itu, ini masih ada beberapa bait ya, masih berkaitan dengan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman teror yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah, termasuk para tetangga beliau. Nah, di antara orang-orang yang melecehkan beliau, yang menyakiti beliau, yang melakukan teror kepada beliau, disebutkan dalam riwayat Ibn Ishaq, ada beberapa orang, di antaranya tercatat dalam sejarah, Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra As-Saqafi, kemudian Ibnul Asda Al-Hudhali, dan mereka semuanya tetangga dekat Nabi SAW. Dan tercatat tidak ada yang masuk Islam seorang pun kecuali satu saja, yaitu Hakam bin Abil As saja. Nah, ini yang biasa menyakiti Nabi SAW ketika Nabi berada di rumah beliau, yang melemparkan kotoran hewan gitu. Kemudian termasuk istrinya Abu Lahab itu, Ummu Jamil, meletakkan duri di depan pintunya, juga di jalan tempat Rasulullah SAW melintas di jalan itu, sampai di periuknya beliau ya, dilemparkan ke dalamnya ya, jeroan ya, kalau kita jeroan kambing. Kalau di Arab memang jeroan kambing tidak ada guna, tidak ada ininya, tidak ada harganya, dibuang begitu saja. Beda dengan kita ya. Ya, kita habis semua.
Ya, nggak ada yang tersisa kecuali bulu dan kulit. Kulit pun dipakai apa tuh? Cungkring apa tuh? Masih. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ini kalau nggak salah sampai di situ ya kemarin. Wazdada Uqbah bin Abi Mu'ayth fi syaqawatihi wa khabati. Dan semakin bertambah kejelekan ataupun kejahatan Uqbah bin Abi Mu'ayth ya terhadap Nabi SAW. Faqad rawal Bukhari an Abdullah bin Mas'ud, sungguh Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dulu sudah kita sampaikan mengenai siapa Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan hadis 848 hadis, sebagian ulama mengatakan seperti itu, dan termasuk salah satu penghafal Quran di antara 11 penghafal Quran dan dikenal dengan mengajarkan Al-Quran, yang sangat terkenal hafal juga mengajarkan Al-Quran. Salah satunya beliau Sayyid Abdullah bin Mas'ud, yang oleh Nabi dikatakan jika kalian ingin tahu bacaan Al-Quran seperti ia diturunkan, belajar kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Hudhali. Anna Nabi SAW kana yusalli indal bait. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW sedang melaksanakan salat di kediaman beliau. Wa Abu Jahal wa ashabu lahu julus. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya sedang duduk-duduk. Idh qala ba'dhum li ba'din ayyukum yajib basra juzurin bani fulan. Kata sebagian mereka, coba siapa di antara kalian yang berani membawakan jeroan kambing yang sudah busuk itu, fayadha'uhu ala dhahri Muhammad idza sajad. Lalu kemudian ia letakkan di punggungnya Muhammad ketika ia sujud nanti. Fanba'atha ashqal qaum, lalu kemudian ada yang menawarkan diri atau dia langsung berdiri gitu, menunjukkan dia yang orang yang berani begitu untuk melakukan itu, bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayth, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Faja'a bihi fanadhar, lalu kemudian dia datang dan dia memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad ketika salat. Hatta idza sajada, artinya dia mengambil jeroan kambing yang sudah busuk itu dibawa, kemudian sampai di situ dia perhatikan Rasulullah kapan dia sujud. Tatkala Rasulullah melaksanakan sujud, idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud kepada Allah, wada'a ala dhahri baina katifai. Dia letakkan kotoran tersebut persis di punggungnya antara kedua pundaknya. Jadi di bawah tengkuk begitu diletakkan. Ini bentuk pelecehan ya. Wa ana anzuru, dan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sungguh pada saat itu aku menyaksikan, aku melihat sendiri. La ugni syai'a, namun aku tidak mampu untuk melakukan apapun, tidak mampu untuk berbuat apapun, tidak bisa melakukan apapun, katanya. Lau kanat timan'ah, duhai andaikan pada saat itu saya mampu membela Nabi, katanya. Jadi ada semacam penyesalan, waktu itu aku memang tidak bisa berbuat apa-apa. Qala, lalu kemudian beliau berkata, faja'alu yadhakun, lalu mereka teman-temannya ketika menyaksikan ya si Ibnu Mu'ayth ini meletakkan kotoran jeroan kambing itu di punggung Nabi SAW antara kedua pundaknya, maka mereka pun tertawa terbahak-bahak. Wa yuhilu ba'dhum ala ba'd, sehingga badannya itu yuhil ba'dhum itu saling melengkok ke kanan, kemudian saling bersentuhan satu sama lain, hahaha begitu, saking girang dan bangganya. Ayat yatamayalu ba'dhum ala ba'din marahan batara, melengkak-lenggok itu badannya itu ke kanan dan ke kiri sehingga bersentuhan satu sama lain, dalam rangka menunjukkan kesombongan, kegembiraannya, kebanggaannya dan kesombongan mereka. Wa Rasulullah SAW sajidun, dan Rasulullah pada saat itu sedang sujud. La yarfa'u ra'sahu hatta ja'at Fatimah, dan beliau tidak mengangkat kepalanya sehingga datanglah putri beliau Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah lahir di Makkah ya. Sehingga tibalah Fatimah ya melihat hal yang sedemikian rupa, fatrahatu an dhahrihi, lalu kemudian Sayyidah Fatimah lah yang membuang kotoran-kotoran yang ada di punggung Rasulullah. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya, tetap sujud, terus sujud sehingga Fatimah datang, lalu Fatimah lah yang membersihkan kotoran itu. Pada saat itu masih kanak-kanak ya Fatimah. Farafa'a ra'sahu, setelah beliau tahu bahwa ada yang membuang kotoran dari punggungnya, lalu beliau pun mengangkat kepalanya. Tsumma qala, nah di sini Pak, Rasulullah langsung
memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan untuk mereka. Tsumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisyin, Allahumma 'alaika bi Quraisyin, Allahumma 'alaika bi Quraisyin, sampai 3 kali. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini. Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy. Turunkan hukumanmu kepada mereka. Yang dimaksud mereka yang jahat ya. Sampai 3 kali. Fasyaqqa dzalika 'alaihim. Nah, mendengar doa Nabi yang dipanjatkan pada saat itu, mereka merasa gelisah juga tuh. Karena tahu, mereka pun sadar itu tempat mustajab. Jadi bukan hanya di kalangan kaum muslimin tempat itu di sekitar Ka'bah itu dikenal tempat mustajab, mereka pun menyadari itu tempat mustajab. Ya. Fasyaqqa dzalika 'alaihim idza da'a 'alaihim. Maka mereka merasa galau tuh tatkala menyaksikan Nabi mendoakan mereka, ya, mendoakan agar mereka diberikan hukuman itu. Wa qala, lalu kemudian beliau pun meriwayatkan, wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah, dan mereka berkeyakinan bahwa doa di kawasan tersebut sangat mustajab. Sama kemudian Nabi SAW menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma 'alaika bi Abi Jahl. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal. Ini sudah kelewat batas banget gitu ya. Manusiawi kan, Rasulullah SAW selain sifat-sifat yang memang oleh Allah sudah terapkan dan tidak diberikan pada yang lain, ya ini tanda kenabian, sifat yang wajib bagi Nabi ya. Siddiq, tablik, amanah, fatona, kemudian kesabaran yang luar biasa. Beliau juga punya arad basyariyah, ada juga rasa ya murkanya tatkala agama Allah dilecehkan, ya termasuk pada saat ini. Lalu Nabi menyebutkan nama mereka satu-satu. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan hukumlah Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, dan juga Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid ibn Utbah, dan juga Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Uqbah bin Abi Mu'aid, yang baru saja meletakkan, yang tadi dalam riwayat dia yang berani meletakkan jeroan kambing yang sudah busuk itu ya, di punggungnya Nabi SAW. Wa adda sabi'a, lalu kemudian beliau menyebutkan yang ketujuh, falam yahfadhu, namun beliau lupa itu yang ketujuh ya, perawi ini. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ra'aitu alladzi adda Rasulullah SAW sar'a fil qalib Badr. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, demi yang zat yang jiwaku berada di tangannya, maksud demi Allah, sungguh aku telah menyaksikan bahwa semua orang yang nama-namanya disebutkan dalam doa Nabi tadi, mereka betul-betul mati ya. Di mana? Pada saat peperangan Badar, sehingga mereka dijatuhkan kemana? Ke dalam sumur Badar itu. Mereka berada di sumur Badar ya, mereka mati semuanya di sana. Ra'aitul ladzi 'adda Rasulullah SAW sar'a fil qalib Badar. Nah, disitulah ya, karena punya cerita yang sangat amat menyesakkan dada ya bagi kita ya, maka pada saat mereka, Abu Jahal salah satunya mati di situ, ini gengnya kejahatan di Mekah ya, Abu Jahal, maka langsung Nabi sebut juga namanya satu-satu di situ. Setelah seusai perang Badar, Nabi langsung berdiri, Nabi langsung bersabda dalam riwayat yang lain, ya Abu Jahal, wahai Abu Jahal, wa ya Utbah, disebutin tuh namanya satu-satu. Awajadtum ma'adakum rabbukum, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan kepada kalian? Inna wajadna ma wa'ana rabbuna 'alaihi haqqan, sungguh kami telah mendapatkan apa yang Allah kami janjikan kepada kami dengan sebenarnya. Lalu di antara sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, innahum ajsadun la ruha fiha, itu kan mereka sudah jadi bangkai, tidak ada ruhnya, kok engkau ajak bicara, gimana ceritanya? Apa sabda Nabi SAW? Dalam beberapa riwayat ini, ma antum bi asma' minhum walakinnahum la yujibun, tidaklah pendengaran kamu lebih tajam daripada mereka. Artinya pendengaran mereka lebih tajam daripada kamu, hanya saja mereka tidak sanggup untuk menjawab. Ini jawaban bagi mereka yang mengatakan yang sudah mati ya apa mendengar diajak ngomong gitu. Ini Nabi yang langsung ya menyampaikan ini. Makanya kenapa dalam doa ketika ziarah kubur, assalamualaikum darul qaumil mukminin ya, wa inna insyaallah bikum lahum, dan seterusnya itu kan khitabnya kepada mereka, keselamatan atas kalian wahai orang beriman. Dan ya ahlad diyar, wahai ahli kubur. Enggak mungkin kalau kita mengucapkan itu mereka tidak mendengar
Makanya ada pertanyaan, apakah orang mati setelah dikubur itu mati? Nah, ini perlu dipertanyakan. Apa makna dari hadis sahih ketika 7 langkah seorang hamba atau yang mengantarkan jenazah, yang mengurus jenazah berpaling, kemudian mereka mendengar suara terempah ataupun tapak kaki mereka, lalu datang malaikat Munkar Nakir dan beliau bertanya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka dalam kubur dihidupkan kembali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para syuhada, ahya'un fi kuburihim, mereka hidup di alam kuburnya, di alam barzahnya. Itu Al-Qur'an, wala tahsaban alladzi kutiba fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di alam barzahnya dan dapat curahan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para syuhada seperti itu, bagaimana dengan Nabi alaihi wasallam? Ya, ini bagi mereka yang untuk ziarah kepada Nabi aja, waduh, mikir ya, bahkan mengatakan ngapain ke sana gitu. Cukup salat di Masjid Nabawi. Innalillahi. Nah, ini ya. Orang musyrikin saja yang mati dan kekafiran di perang Badar yang sungguh sangat seru pada saat itu. Kaum muslimin hanya 313, mereka berjumlah 1000 orang, pasukan terlatih, lengkap senjata di tangan. Kaum muslimin hanya 313 orang, dan itu pun bukan tujuan untuk berperang. Yang megang pedang hanya 8 orang, itu pun yang tajam dalam riwayat hanya 2, yang berkuda cuma 1, Miqdad bin Al-Aswad. Tapi dengan izin Allah, kaum muslimin yang memenangkan peperangan itu. Tercatat 70 di antara pasukan mereka yang termasuk yang disebutkan tadi, pentolannya Abu Jahal mati di sana, dan 70 lagi tertawan. Ini kan ajib ya, yang menangkap tanpa senjata, yang ditangkap bersenjata lengkap. Ini dahsyat, ini luar biasa. Termasuk pada saat itu paman Nabi tertangkap, Al-Abbas radhiyallahu anhu, pada saat itu belum masuk Islam. Loh, mengapa Al-Abbas ada di sana? Tercatat juga dalam sejarah, beliau dipaksa sehingga beliau tidak nyaman, akhirnya beliau terpaksa ikut. Maka tertangkaplah beliau, dan di sana juga tercatat, itu kan 17 Ramadan ya, malam harinya selesai perang, Nabi tidak bisa untuk beristirahat, tidak bisa tidur beliau. Sehingga sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak istirahat, tidak tidur, sementara tadi habis capek, ini kan Ramadan?" Nabi menjawab, "Bagaimana saya bisa tidur sementara saya mendengar rintihan paman saya," katanya, "yang sedang terikat di belakang sana." Luar biasa, Rasulullah SAW mendengar begitu, merasakan apa yang rasakan paman. Maka di antara sahabat, tanpa basa-basi, yang di belakang itu diam-diam keluar, rupanya melepaskan ikatannya. Begitu dia tiba, Nabi langsung bersabda, "Loh, kemana? Kok aku tidak mendengar rintihan pamanku?" katanya. Akhirnya dijawab, "Maaf ya Rasulullah, baru saja saya lepaskan." "Oh, jika demikian, lepaskan semua ikatan tawanan itu. Kalau pamanku lepaskan juga semuanya." Subhanallah, itu langsung dilepaskan, baru Rasulullah bisa istirahat. Itu pada saat itu. Badar ini memang luar biasa. Nah, jaraknya kurang lebih 85 km dari Madinah Al-Munawwarah. Itu dicatat nama-nama syuhada yang 14, riwayat yang lain 13, riwayat yang lain 19, tapi yang masyhur 13, dan dicatat di sana. Ada tugu ya, para pahlawan dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang gugur di sana. Wa kana Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf idza ra'a Rasulullah hamazahu wa lamazahu. Apabila dia melihat Rasulullah, dia pun langsung mengumpat dan mencelanya. Pokoknya setiap melihat Nabi, nyinyir aja bawaannya. Dia cela, dia lecehkan. Padahal di awal sudah dijelaskan, wibawa karisma Nabi itu luar biasa. Bukan hanya diakui oleh sahabat-sahabat atau orang beriman kepada beliau, bahkan lawan pun, ini baik oleh kawan pun lawan diakui begitu. Mereka bisa melakukan apa saja kepada pengikut Nabi, tapi kepada Nabi mikir-mikir. Karena Nabi ini alaihi salatu wassalam punya karisma yang luar biasa, haibahnya luar biasa. Tapi mereka, sekalipun Nabi punya karisma, punya haibah, bahkan di bawah masih ada para pengikut yang disegani juga, sudah Abu Bakar, tetap mereka melakukan aksinya. Ini sudah saking melampaui batas ya, ketika di Makkah itu. Nah, sehingga turunlah ayat wailul likulli humazatil lumazah, celakalah, ternakawel bagi para pengumpat. Ya, maksudnya ini berkaitan dengan Umayyah bin Khalaf, karena dia setiap
melihat Nabi, nyinyir aja bawaannya. Dia umpat, dia celak, dia sudahlah, saking bencinya. Qala Ibnu Hisham berkata, al-humaza alladhi yasmur rajul alaniyah. Al-yasmur rajula alaniyah. Itu orang yang mencaci atau mencela seseorang dengan terang-terangan. Nah, ini yang terang-terangan itu namanya humaza. Wal lumaza alladhi ya'ibun nasa sirran wa yu'dhihim. Adapun lumaza, orang yang melecehkan, menghinakan orang lain dengan secara diam-diam, ya, secara tidak terang-terangan, dan dia menyakiti mereka. Jadi sudah melecehkan, merendahkan, menghina, kemudian dia menyakiti mereka. Jadi humaza dan lumazah itu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pelajaran kita pada saat ini mulai sirah, kita coba sampai di sini. Ada hal juga yang penting yang perlu saya sampaikan, ini mengatur waktu. Ada pertanyaan, saya dikirim cuplikan video oleh salah seorang jamaah menanyakan, dan ini penting untuk disampaikan karena khawatir yang belum tahu, ya syukur kalau sudah dibahas juga oleh para asatidz yang lain. Namun jika ada yang belum mendengar pembahasan ini, ya kami sampaikan mengenai cuplikan video yang mengatakan bahwa tidak ada doa setelah sholat fardu. Jadi kalau ada yang berdoa sholat fardu, itu telat katanya, itu terlambat. Doa itu ketika sholat. Ada di sini kami kaget juga. Itu mohon pencerahannya katanya. Bagaimana dengan video? Dan mungkin insya Allah sebagian ikhwan sudah ada yang dapat ya cuplikan videonya. Namun saya tidak tahu apakah sudah dibahas oleh asatidz yang lain. Ya, untuk menambah, menguatkan sajalah ya. Nah, dia mengatakan tidak ada satu hadis pun katanya, yang saya tahu tidak ada ya hadis yang menjelaskan itu, dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan begitu kurang lebih dalam cuplikan video itu. Jadi yang ada setelah sholat itu zikir. Dalam hadis perintahnya untuk berzikir, bukan untuk doa. Saya baru ngeh tuh, oh pantesan banyak sahabat-sahabat kita kadang-kadang setelah sholat itu langsung jalan gitu. Padahal kita lihat ini terpelajar gitu. Ya inilah ahli ibadah gitu ya, masya Allah gitu dari ini, tapi langsung jalan. Apakah termasuk mengamalkan itu gitu, fatwa seperti ini gitu. Nah ini kan yang perlu kita luruskan, ataupun kita ini bagi ikhwan-ikhwan kita nih untuk diteguhkan. Ya kalau pendapat seperti itu tidak masalah, tapi ketika ditambahin nanti kalau sudah sampai ke kalangan masyarakat umum, itu jadi tambahan Pak. Ketika mengatakan tidak ada contoh dari Nabi, itu langsung garis miring bid'ah kan begitu. Itu udah satu paket. Kalau Rasulullah gitu langsung. Nah, ini tidak contoh Nabi, tidak ada dalam hadis, berarti bid'ah gitu. Nah, yang ngerinya begitu. Karena kan pernah ada kasus, iya, mohon maaf, viral juga tuh. Ya, saya dapat ini kemarin juga, saya Ustaz Umar Mita ya, kenal ya? Ini nggak apa-apa di sini disampaikan. Istri beliau punya sahabat kan gitu. Sahabat istrinya, oh masalah berhijab apa segala macam, sambil dicerai kan sama suaminya dengan alasan apa? Sudah tidak satu manhaj. Ketika ditanya, istrinya hanya mengingatkan saja dengan baik-baik, suaminya selalu mencela, mencela ikhwan-ikhwan yang tidak sepaham dengan dia. Oh selalu inilah, ini diingatkan, jangan ini biarkan begitu. Hanya karena dia mengingatkan suaminya untuk tidak mencela yang lain, dia marah dan akhirnya apa? Tersinggung. Kamu sudah tidak semanhaj dengan saya. Dicerai, punya anak kecil. Itu Ustaz Muhammad yang sangat terkenal. Beliau sampaikan itu kan. Itu keprihatinan beliau, mengapa sampai seperti itu. Ini fitnah akhir zaman juga ikhwah. Kalau saya pengalaman di mana? Di BSD. Mungkin di sini pernah disampaikan. Makanya hal begini perlu kami sampaikan karena khawatir Pak. Nanti ada yang kamu suka doa setelah sholat tidak semanhaj kamu. Nah ini bahaya itu Pak. Kenapa Pak? Di BSD Pak sempat ada yang suami istri cerai juga gara-gara istrinya ikut satu kajian, 2 kali datang mengkritik suaminya hanya karena sering baca surat Yasin tiap malam Jumat. Ini tidak contoh Nabi Bang, nggak boleh. Loh kenapa? Ayo ujung neraka Bang. Cekcok, udah. Karena tidak sepaham, lebih baik memilih cerai daripada mengikuti ahli bidah, kan begitu ujungnya. Ini cerai Pak. Sebelum cerai itu ditanya, kenapa kamu nih dikasih 200 amalan bid'ah, pelakunya neraka. Kaget suaminya sampai bercerai. Ketika kami masih ada jadwal di sana, dan yang pemilik majelisnya pindah ke Papua ini, sehingga di ya. Dulu 2009-2010 prihatin sekali. Rupanya sekarang ini masih hangat. Mungkin yang belum tahu nanti, karena beliau menyampaikan untuk jadi pelajaran maksudnya.
Ya, itu jadi pelajaran bagi yang lain. Difahamilah apa itu manhaj. Ya, bagaimana? Apakah dulu di zaman Rasul ada seperti ini? Hanya kan beda manhaj langsung ini gitu. Padahal masalah khilafiyah furu'iyah mestinya sudah selesai di zaman 4 madhab itu sudah. Ya, sudah dari dulu sudah ulama satu sama lain, masya Allah. Paling yang ada gurau gitu. Dulu mungkin pernah disampaikan seperti kelahiran Imam Syafi'i kan tahun 150, pada tahun di mana Imam Abu Hanifah wafat. Jadi Imam Syafi'i itu lahir pada saat bahkan di hari di mana Sayyidah Abu Hanifah wafat gitu. Sehingga ada gojlokan gitu. Ya canda-candaan di antara ulama-ulama mazhab Hanafi dengan siapa? Dengan Syafi'i. Kata orang-orang Hanafi, masya Allah, katanya luar biasa imamku ini katanya. Begitu imamku pergi, imammu baru nongol katanya. Nah, imam kamu itu baru nongol setelah imam saya pergi katanya. Itu. Tapi dijawab oleh imam, tidak, justru katanya begitu imamku nongol, imam kamu malah pergi katanya. Itu hanya gurauan saja gitu. Justru ketika imam saya datang katanya, imam ada yang malah pergi katanya. Tapi ini subhanallah tidak ada pertengahan. Dulu begitu. Ya coba kalau kita kaji, mohon maaf, mazhab Maliki mengatakan sperma itu najis. Mazhab Syafi'i tidak, thahir, suci itu. Kami pernah ketika di Mekah itu saling gojok aja sama, masya Allah ya Syekh, dengan teman gitu. Indakum, menurut antum sperma itu najis ya? Iya kata. Lah antum diciptakan dari apa? Dari sperma bukan? Lah kalau begitu antum, loh, sama gitu. Kalau begitu antum, enggak, saya nggak mau ngomong sama kamu katanya. Tapi biasa baikan lagi gitu. Itu pernah kita waktu ngaji sama-sama belajar. Nah, tapi sekarang berbeda, bukan hanya itu, Pak. Jadi permusuhan sampai udah menceraikan itu udah dahsyat sekali. Itu pun begitu. Nah, pernah ada satu komplek, nggak usah disebutkan, mungkin ada di sini di antar ikhwan gitu. Anak mau berantem sama orang tua itu kan. Gara-gara anaknya memprotes ayahnya. Sama. Karena selalu kalau malam Jumat baca Yasin gitu. Sama, Pak. Itu baru 2 tahunan yang lalu itu, kejadiannya. Allah. Nah, ini bagaimana seperti ini yang dikhawatirkan nanti begitu juga. Suami yang dengar ini, mah jangan doa pada sholat, nggak ada itu, bid'ah. Karena kullu bid'atin dhalalah. Langsung ponisnya ke sana nanti. Ini berbahaya. Maka perlu disampaikan. Benarkah apa yang disampaikan itu? Ternyata tidak. Lihat hadis sahih, buka Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, kemudian juga dalam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah. Nah, kebetulan saya memang awam, dhaif, tapi ya karena pernah ngaji, walaupun nggak hafal, ya, dan juga awam dalam bidang ini. Tapi pernah lah Nasa'i tamat, itu kan, Abi Daud, insya Allah, karena di Mahad, ya kami dulu belum pindah ke kitab yang lain sebelum tamat, gitu kan. Adalah di sana. Dalam Abu Daud dan Nasa'i dikatakan. Ini jika keliru, insya Allah silakan dicek di sana. Nabi SAW pernah suatu ketika bersama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Beliau pegang tangannya lalu berkata, ya Mu'adz, wallahi la uhibbuk. Demi Allah aku sangat suka kepada engkau. Aku cinta kepada engkau karena Allah. Makanya guru kami dulu pernah membahas sunnah ketika seorang menyukai sahabatnya atau siapa orang yang disukai karena Allah, sunnah untuk mengungkapkan itu. Aku menyukai engkau karena Allah. Karena Rasulullah mencontohkan itu. Mu'adz, demi Allah aku ini sangat senang kepada, suka dengan kamu itu. Maksudnya senang karena Allah. Wa usika ya Mu'adz, dan aku berwasiat kepada engkau, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dan saya dari kecil diajarin ini. Di pesantren sudah dibahas dulu ini, bukan kemarin-kemarin, Pak. Dahulu ini. Ya, puluhan tahun yang lalu. Ya. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Tolonglah hambamu ini, bantu hambamu agar senantiasa berzikir kepada engkau ya Allah, akan senantiasa menyebut engkau ya Allah, akan senantiasa ingat kepada engkau ya Allah, wa syukrika, dan agar senantiasa mensyukuri atau senantiasa bersyukur kepada engkau ya Allah, mensyukuri anugerah yang telah engkau anugerahkan kepada hambamu ini, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa melakukan ibadah dengan baik dan benar. Ini wasiat Nabi kamu Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri. Itu artinya, ya Allah, tolonglah hambamu ini agar senantiasa berzikir kepada engkau, mengingat engkau, dan agar senantiasa bersyukur kepada engkau, dan agar senantiasa beribadah dengan baik dan benar ya Allah.
Ini doa apa namanya? Doa yang diwasiatkan oleh Nabi, jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Pakai nun taukid sakilah itu. Jangan sekali kamu tinggalkan ya. Makanya lihat, lintas mazhab Pak, yang tahu hadis ini entah Nahdlatul Ulamanya, Persisnya, Muhammadiyahnya, Salafinya, apapun pasti Pak, insya Allah senantiasa mengamalkan ini, tidak ditinggalkan. Nah, yang baru tahu, karena ada yang ketika kami bahas kemarin, oh saya baru tahu itu kan. Itu hadis. Ya, doa itu memang diwasiatkan. Lalu dalam Ibnu Majah, Nabi senantiasa berdoa setelah sholat. Ada 3 doa yang luar biasa. Kata Nabi, Allah, apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang halal, maksudnya yang baik. Kemudian wa amalan mutaqabbala. Sering kan baca itu? Itu dari Nabi dalam Ibnu Majah itu Pak. Masya Allah. Ya Allah, aku mohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi berkah, dan amalan yang diterima. Padahal Nabi sudah dikasih surat Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sudah jaminan buat jelas itu. Tapi Nabi lihat memberikan contoh kepada kita bagaimana Nabi. Mohon amalannya senantiasa diterima. Kok kita dikatakan nggak ada doa setelah sholat, gimana ceritanya? Yang lebih ajib lagi ke mana Pak? Ya semua ajib Pak. Tadi ada satu ya, sepotong belum selesai ya. Ketika Nabi membuat wasiat kepada Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa itu. Kapan? Fi dubri kulli sholatin maktubah. Pada setiap seusai sholat fardu. Mu'adz, jangan sekali-kali kau tinggalkan doa Allahumma a'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadati fi dubri kulli sholatin maktubah. Pada seusai sholat, pada setiap selesai sholat fardu. Dalam riwayat Tirmidzi seperti apa? Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu doain asma. Kapan sih doa yang paling diijabah ya Rasulullah? Yang paling didengar, asma itu yang paling didengar oleh Allah. Maksudnya ay akrabul ijabah, yang paling diijabah. Waktunya itu kapan sih ya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, qala fi jawfil lail. Pertama, sepertiga malam, di saat orang-orang sedang tertidur, sepertiga malam. Yang kedua, fi duburi kulli sholatin maktubah, pada seusai sholat fardu, pada setiap selesai sholat fardu, yang 5 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, Rasulullah mengatakan ada dan mencontohkan. Kok dikatakan tidak ada? Ini gimana? Termasuk mungkin berapa tahun yang lalu ada rame ya, ini dikit-dikit Al-Fatihah. Saya di sini sudah bahas apa belum ini? Al-Fatihah kayak tadi tuh ya Ustaz kita ya, Al-Fatihah, semoga bulan kesembuhan, Al-Fatihah. Itu berapa tahun yang lalu ada Pak, yang apa namanya, yang merespon dengan respon yang sangat tidak nyaman. Apa dia katakan, kok dikit-dikit Al-Fatihah, kenapa sih nggak Al-Baqarah? Sampai jamaahnya tertawa-tawa. Kenapa nggak Al-Baqarah, kayak Fatihah aja Al-Quran itu? Nah, ini belum sampai kita aja, Masya Allah, tanpa tabayun langsung begitu kan, innalillah itu Pak. Yang jadi masalah itu nanti ke kalangan awam, bukan hanya nggak mau melakukan, tapi nyinyir. Fatihah itu bid'ah, nggak usah. Ini bahaya Pak, padahal hadisnya jelas Masya Allah. Ada beberapa riwayat itu, di antara dalam Sahih Muslim, termasuk salah satu di antara 2 nur yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kan tatkala Nabi sedang bersama malaikat Jibril, maka Jibril berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya Rasulullah, absyir bin nurain, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya, Fatihatul Kitab wa akhiri al-Baqarah wa khawatimil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah. 2 cahaya ini yaitu surat Al-Fatihah dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanah Rasul itu. Subhanallah. Utitahuma ma lam yu'ta nabiyyun qablak. Kata Jibril, engkau diberikan 2 cahaya itu yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum engkau Muhammad. Dan itu dalam riwayat yang lain, itu dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi mengatakan, utitu khamsan, aku diberikan 5 perkara ma lam yu'ta nabiyyun aw ahadun qabli, yang tidak pernah diberikan ke-5 perkara itu kepada Nabi sebelumku. Nabi menyebutkan salah satunya khawatim Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.
Ini bahasannya panjang karena dalam ayat itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini keringan untuk umat Nabi Muhammad ini. Dan doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, kan Allah Maha tahu kita akan berbuat salah. Kita manusia sudah dinas oleh Nabi. Mahlul khata' wa nisyan. Kemudian kullu bani khata'un khata'ina tawabun. Ini hadis sahih, setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu melakukan dosa itu ya taubat kepada Allah. Di situ Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami, jangan engkau adab kami ketika kami melakukan kesalahan, baik sengaja ataupun tidak. Wala tahmil ala isran kama hamalna, dan jangan kau bebankan kepada kami atau azab kami seperti yang kau turunkan kepada umat-umat sebelum kami. Apa di penghujung ayat itu, Pak? Rabbana taqabbal minna wa rabbana kama hamalna rabbana tuhammilna ma la taqata bih, dan jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafir. Ini tidak pernah diberikan ya, ayat ini kepada umat sebelum kami, kepada nabi sebelum kami, kata Nabi. Ini ajibin, masya Allah. Nah di sini dua ayat, dan itu termasuk ayat ruqyah, ya kan, ayat penjaga diri. Oh ayat hadis-hadis yang ada banyak keutamaan dua ayat ini. Nah itu kata Jibril, engkau diberi dua nur, dua cahaya. Yang maksud dua cahaya itu Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Lam takrah harfan minha, tidaklah engkau membaca satu huruf saja dari ayat-ayat ini, illa u'titahu, melainkan apa yang kau inginkan atau engkau minta akan dikabulkan oleh Allah. Jadi garis miringnya syarat dikabulkannya doa itu Fatihah itu. Jadi kalau kita ingin dikabulkan dia baca Fatihah. Makanya ulama memberikan mengajarkan pada itu dengan ajaran gampang, Al-Fatihah. Maksudnya ini tawasul kepada Allah agar dengan bacaan surat ini sebagai sabda Nabi ini kabulkan doa kita gitu loh. Gimana ceritanya? Al-Fatihah mulu, Al-Baqarah sekali-kali innalillah. Ini ya fitnah akhir zaman juga kalau saya melihat ini. Ini kan belum tabayun, belum apa langsung jebet, seakan ulama-ulama itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu kan sul adab itu. Mestinya kan nanya dulu, akhi antum suka begitu, ada nggak dalilnya? Kan begitu Pak, kalau ini hati-hati. Kan nanti banyak yang terseret ke dalam neraka Pak, karena lisan Pak, hati-hati loh. Bahkan astagfirullah dan hadis sahih, ajrakum al-fatwa ajrakum alannar. Orang yang paling berani berfatwa di antara kalian, itulah orang berani memasuki neraka itu. Ngeri. Saya kalau kan bukan tuntutan, ada wasiat, kayaknya nggak berani. Maaf, ada saksi hidup di sini. Ustaz Rusli, Kang Rusli. Dari dulu memberitahu, saya ada jadwal di sini. Saya nggak pernah ngisi, masih banyak yang lain. Masih banyak. Dari dulu tanya beliau. 2000 tahun berapa? Saya dijadwalkan di sini. Tapi ketika akan satu hak, ya Bismillah, ya udahlah. Itu Pak. Jadi berat Pak sebetulnya. Ya walaupun kita sudah merasa hati-hati, tapi tetap aja ada salah. Maka di akhir kalimat saya, kalau ada yang benar itu benar dari Allah, yang sadar saya pribadi mohon ampun, ya kan? Karena saking takutnya Pak. Tapi saya nggak tahu kok bisa begitu. Seakan ulama-ulama kita, Imam Nawawi, yang hafal ratusan ribu hadis, itu masya Allah lewat di bawah dia semua gitu. Ini gimana gitu ceritanya? Ngeri. Seperti orang menyerang mazhab Asy'ari itu sesat. Lah kan Imam Ibnu Hajar mazhabnya Asy'ari dalam akidah. Imam Nawawi Asy'ari, semua Asy'ari. Nah ini nih ikhwah disampaikan, ini jangan terjebak dengan fitnah akhir zaman. Kita ngeri ya. Ini kayak Fatihah nggak sampai. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Bahkan Rasulullah mengatakan sampai. Sedekah baca sampai. Yang kita baca. Nah ini nih. Saya prihatin, ini belum lama ini sampai. Nah itu yang tadi itu termasuk katanya apa? Ada yang bersumpah juga kan? Demi Allah tidak ada Fatihah setelah sholat. Demi Allah, pakai sumpah segala. Terus saya teringat beberapa tahun yang lalu ingat tidak ada katanya. Ngapain doa ini Fatihah, Al-Fatihah? Ada. Padahal tadi sudah jelas itu ya. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya ya, yang menunjukkan bahwa bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah itu luar biasa. Baik ikhwatal iman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semuanya dan jadi khususnya bagi saya ya. Sekali lagi seperti biasa di penghujung pembahasan, jika ada yang keliru dan salah itu murni dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni kita semua. Namun jika ada yang benar, itu yakin, hakul yakin semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul hadi ila aqtariq. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.